Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Kang Deddy, saya tanya. Pong, Opong, dengar ya. Seharusnya pemimpin utama di negara ini mestinya mendukung gebrakan-gebrakannya. Nanti Kang Deddy Mulyadi ini terlalu maju, jangan-jangan mau maju jadi calon presiden. Halamak, tuyul jumbo kok nongol lagi tuh ya. Yul, apa kabar lato-lato? Gempar guys, ada bapak-bapak yang mengkritik tindakan Gubernur Jawa Barat. Beliau ini menyebut bahwa Kang Deddy itu bukan gubernur, tapi konten kreator. Nah ini akhirnya bapak-bapak ini langsung disekakmat nih guys sama Ibu Widya ya. Kalian masih inget gak sama Ibu Widya yang dulu pernah viral di kasusnya Vina ya guys, kalau gak salah. Oke, tidak usah menunggu lama, daripada penasaran kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Kang Deddy, saya tanya. Ini posting saya untuk yang nggak tahu berapa kali hari ini. Ya hati saya berkorban-korban, darah saya mendidih loh. Ya. Siapa ini guys? Melihat postingan-postingan Anda itu. Sebagian bagus, tapi sebagian menampakkan bahwa Anda itu sama sekali nggak elegan sebagai pemimpin. Saya tanya, Anda itu punya gubernur, punya bupati, wali kota atau tidak? Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju, cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan itu. Kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Ya. Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali. Ya gak apa-apa lah. Mau meniru-niru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebetulnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Ya, manfaatkan itu wali kota, bupati, camat dan sebagainya. Bukan one man show gitu. Anda duduk di kantor sekali-sekali turun seminggu sekali. Benahi keuangan, benahi manajemen, mengenai pengelolaan ini itu, departemen ini itu. Satu-satu, jangan semua Anda tangani. Dari tempat parkir, pendidikan, lingkungan hidup, banjir, Anda one man show sekali lagi. Pong, Opong, dengar ya. Seharusnya pemimpin utama di negara ini mestinya mendukung gebrakan-gebrakannya. Itu adalah suatu tamparan seharusnya. Itu suatu tamparan karena ya selama bertahun-tahun nggak ada gebrakan apa-apa, terutama yang udah yang ketujuh kemarin nggak ada gebrakan apa-apa. Pendidikan itu penting. Disiplin itu penting agar Indonesia tidak tercipta dengan premanisme. Ya, itu penting. Itu seharusnya mendukung loh. Rakyat itu mendukung orang-orang yang mencontohkan agar pejabat tinggi di negara ini, orang penting dan elit itu ya menirukan loh, merubah ya. Itu namanya perubahan dari premanisme menjadi ya disiplin militer gitu loh. Benar Bu, ya. setuju. Nggak, walaupun digorong-gorong dan ini dan segala macam, ketimbang orang-orang anggota DPR, anggota komisi duduk di meja gedung DPR, DPRD, kaki sepatu mengkilat, kepala klimis, cuman kerjanya main catur. Lu nggak bersuara apa-apa, Pong. Ya seharusnya Pong ya. Pong itu dibor dulu ininya, bor. Ini sebenarnya mencerminkan agar elit-elit yang lainnya itu meniru. Membuat perubahan, membuat gebrakan. Nyek terus ini si Ompong. Ini yang perlu didukung, bro. Urusan jadi presiden atau tidak jadi presiden itu belakangan. Yang terpenting mencerminkan bagi yang lain agar bisa menirukan. Salam waras.
Oh, yang baik kudu ini yang bener ya kudu disingkirkan, yang gila kudu didukung, yang orang memaafkan para koruptor didukung. Heran gua ini orang ini ya. Pak, kurangin makan bekicot makanya agar ini jaringan pikirannya itu enggak selaput pemikirannya itu ya. Enggak kepenuhan lendir ya. Salam waras. Nah, ini setuju banget nih sama Bu Widya. Ini Bu Widya ngomong-ngomong kemarin-kemarin nggak pernah nongol lah, kok sekarang tiba-tiba nongol ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini Bu Widya juga kan mendukung kebijakannya Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini katanya kan ingin menuju Indonesia emas. Nah, ini giliran ada kebijakan-kebijakan yang baik dari Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi lah, kok malah banyak yang menentang, apalagi khususnya para elit-elit ya. Kok kemarin kemana aja gitu loh bos? Kemarin tidur atau gimana? Setelah bertahun-tahun selama kemarin itu nggak ada gebrakan apa-apa ya, lagi giliran sekarang ada gebrakan baru. Ini gebrakannya yang lagi viral ini kan tentang siswa yang dimasukin ke barak TNI ya. Nah itu tujuannya kan baik ya guys ya, untuk apa ya, jadi anak itu yang tadinya nakal agar lebih disiplin lagi gitu loh. Bukannya anak-anak itu dilatih dengan didikan militer supaya ikut perang ya, bukan. Ini untuk mendidik karakter anak ya. Jadi anak tadinya nakal, anak tadinya ngelawan sama orang tua, suruh sekolah bolos dan lain-lain ya, agar lebih disiplin guys. Jadi diharapkan nanti setelah mereka itu selesai dari pendidikan di barak TNI ini ya, harapannya sih agar menjadi lebih baik ya dan disiplin gitu loh. Tapi guys lah ya banyak yang menentang kebijakan itu. Angel. Oke, kita lanjut lagi videonya. Pak Gatot mengatakan ormas preman ormas. Sekarang saya tanya, ormas itu kan banyak. Muhammadiyah ormas, NU ormas, PP ormas, PPM ormas, kemudian FKPPI ormas, kemudian Gripjaya ormas, 554.000 lebih ormas di Indonesia. Oke, 155.000 sekian terdaftar. Berbadan hukum juga ada. Pertanyaannya, kalau ormas ini melakukan kejahatan oknumnya, apakah ormasnya dibubarkan? Enggak dong. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, mari kita membantu pemerintahan sekarang untuk lebih baik. Oh, gitu. Kemudian, ormas. Saya tanya, NU punya banser nggak? Punya. Kalau Natal siapa yang jaga gereja? Cukup nggak polisi? Enggak kan? Cukup. Karena lah. bilangan polisi dengan bilangan penduduk nggak sama, berat, kita masih kurang. Ada polisi, Di ada Jepang TNI. itu satu polisi 50 masa cepat rakyat. Itu yang ideal. Halamak, tuyul jumbo kok nongol lagi tuh ya. Yul. Tuyul jumbo. Apa kabar lato-lato? Di satu sisi ada wakil daerah ingin mendidik, menjadikan anak bangsa ini agar tidak menjadi premanisme. Di pihak lain ada pro dan kontra. Kenapa? Ada anggota DPR menolak itu dengan alasan karena mereka itu hilang kekanak-kanakan. Satu alasan. Kedua, ya terlalu menekan, ya mempekerjakan anak-anak tentunya. Kalau menurut gua sih jauh lebih baik, ya dilatih agar mereka itu bisa menjadi disiplin, Benar, Bu. bisa berguna ketimbang premanisme. Yang saya tanyakan ini untuk anggota DPR yang menolak pendidikan untuk anak-anak yang sering tawuran dan segala macam ini, alasannya hanya satu, karena hilang kekanak-kanakannya, dan alasan bla 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 dan lain-lain, ya.
Yang gua heran tuh begini bro, giliran ada pelatihan agar anak-anak bangsa ini, remaja-remaja ini menjadi terdidik, menjadi anak-anak yang disiplin, berguna bagi nusa bangsa, mereka menolak ini anggota DPR. Mereka ini anggota DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, apa Dewan Perwakilan Preman? Hah? Itu satu. Kedua, giliran ada pesantren cabuli anak-anak siswi yang umur 13 tahun, 14 tahun sampai hamil, melahirkan bahkan, ya kan, mereka tidak ada yang bunyi satupun anggota DPR untuk membubarkan yang namanya sekolah itu. Udah membuat cacat ya putri-putri yang ada di pesantren tersebut. Ya, makanya dunia ini kebulak bro, kebulak, benar-benar kebulak. Kenapa? Yang jahat didukung ya agar menjadi baik, ya banyak dukungannya, ya seperti preman misalnya, ya yang lagi pitching gitu loh, ya. Nah itu didukung begitu, pembangunan pembentukan ormas gitu didukung, ya kan. Seperti itu bro, orang baik akan disingkirkan ya dengan alasan itu cecunguk itu pada ngomong bilang dia itu direkomendasi sama Gerindra, ya kan. Itu yang gue heran, kenapa ada wakil daerah ingin menjadikan anak-anak bangsa ini agar terlatih menjadi anak-anak disiplin, ya, tahu adab, berguna bagi nusa bangsa, menolak ini anggota DPR. Oi, anggota DPR kalian itu ya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, apa Dewan Perwakilan Preman kalian itu? Hah? Nggak usah pilih ya Dewan Perwakilan Rakyat ini besok, ya muak, tahu nggak rakyat Indonesia ini? Giliran yang baik ditolak dengan alasan bermacam-macam. Giliran membuat ya perusak sosial siswi-siswi yang ada di pesantren kicap semua, nggak ada suara itu anggota DPR. Woi, saya tuh pengennya gimana gitu sama anggota DPR tuh ya. Kalau gue ini bisa terbang itu gue langsung gue jedorin gitu ya di tengah-tengah situ ya, biar sama ubun-ubunnya sekalian itu ya menjadi bling-bling. Gue itu kesel banget itu anggota DPR itu mewakili rakyat Indonesia ini apa mewakili preman-preman, ya udah gitu menolak pula itu yang pengesahan aset-aset, ya pengesahan penyitaan aset. Nih aduh keterlaluan bener-bener lah anggota DPR katanya Dewan Perwakilan. Nah, udah Kang Deddy itu keluar aja dari yang namanya Gerindra, biar itu cunguk di luar itu kagak ngomong kalau itu apa namanya dibilang kurang balas budi dan segala macam di rekomendasi oleh Gerindra. Masih banyak, tanpa itu pun juga masih bisa kayaknya sih, ya. Gue tuh heran loh, giliran ada bangsa Indonesia ini yang mau menjadikan anak-anak ini terdidik, menolak. Kudu dijadikan premanisme gitu, pakai celorait gitu, ya. Untuk ini tawuran gitu ya. Trek motor itu didukung, ya toh? Atau penjual zabu-zabu gitu. Biar itu senang anggota DPR gitu ya. Atau pemain judol gitu ya. Itu senang kali ya. Giliran ada pemimpin daerah mendukung yang namanya pendidikan agar anak-anak bangsa tidak menjadi preman, mendapatkan ilmu, mendapatkan kedisiplinan, menolak anggota DPR. Oi, saya itu sekali lagi bertanya anggota DPR, kalian itu mewakili siapa sih? Di sana cuma teriak. Ya urusan skincare, urusan ini segala macam, urusan rumah tangga juga diurus. Kalian itu cobalah dengarkan suara rakyat sekali-kali, oi. Ya, membuat undang-undang itu yang berguna buat rakyat. Kenapa giliran ada orang yang mau mendidik agar terlatih menjadi disiplin, kalian menolak? Harus jadi tukang korupsi gitu, ya. Terus harus jadi preman gitu biar anak buahnya Hercules itu menjadi banyak gitu. Benar-benar ini anggota DPR udah menjadi, aduh, nggak karu-karuan ya, penghancur bangsa benar-benar dah. Maunya kalian itu apa? KPAI, ya. Giliran tuh siswi di pesantren dicabulin, ya, sampai hamil. Kalian nggak bunyi sama sekali.
Heran gua. Akhir zaman ini bener-bener ya, udah mau kiamat ini kebulak. Giliran yang ahli cabul itu nggak ada ya bersuara itu DPR. Giliran orang yang mau mendidik, melatih anak-anak agar tidak menjadi preman, menolak itu orang dengan alasan berbagai-bagai. Kalau saya bisa itu mah pengen gua apain itu anggota-anggota DPR itu, oi, bangsa ini kacau balau ini dengan orang-orang anggota DPR ini nggak mewakili rakyat sama sekali. Yang waras disuruh ngalah sama orang gila, ya kan? Orang gila kudu didukung. Sumpah, salam waras saja. Mudah-mudahan ini ya rakyat ya mendukung dengan kedisiplinan anak-anak ini agar tidak menjadi premanisme. Oke, kita dukung, Bu. Wajib militer itu yang lebih bagus. Terus yang katanya dulu wajib militer kemarin wamen segala itu pakai baju loreng segala itu. Foto-foto bareng, video-video bareng itu. Cicip semua. Mana wacana untuk mengembangkan mesejahterakan rakyat, untuk mendidik, ya sosialisasi untuk anak-anak bangsa ini kagak ada. Khususnya untuk yang namanya anggota DPR ini sama sekali nggak mewakili rakyat. Dewan apa kalian itu? Najong tralala. Wah, ini mengejutkan sekali ya guys ya. Ibu Widya yang tadinya pernah viral ya di kasus Vina, kalian masih inget nggak guys? Nah, akhirnya sekarang ini tiba-tiba muncul guys. Dan ya mengomentari orang nih ya, bapak-bapak yang sudah mengkritik tindakan Kang Deddy Mulyadi ini akhirnya dibungkam guys mulutnya sama Ibu Widya. Terus Bang Rasman juga ya, sama Ibu Widya dikatain tuyul jumbo. Ya memang dari pas zaman kasus Vina itu juga ya memang Ibu Widya ini sudah geram ya sama Bang Rasman. Makanya disebut tuyul jumbo gitu guys. Ya, ini tapi dengan kemunculannya Ibu Widya ini, tapi di sini Ibu Widya ini mendukung Kang Deddy Mulyadi kok guys. Ya luar biasa sekali lah ya. Memang sudah lama sekali ya kita nggak pernah lihat Ibu Widya muncul. Biasanya dulu itu konten kreator itu menge-up terus ya tentang video-videonya Bu Widya. Tapi sekarang ini kan sepi ya, karena kan kasus Vina itu nggak tahu nih guys. Gimana kabarnya kasus Vina ya? Ya mudah-mudahan lah untuk yang berapa itu yang terpidana itu, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesabaran. Mudah-mudahan lah nanti ada jalan keluarnya ya supaya bisa bebas dari lapas ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Aku doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan dan aktivitasnya ya guys ya. Oke, mungkin gitu aja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.